Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Kali ini saya akan membahas kisah seorang yang diganggu hantu suster gedung bekas rumah sakit. Cerita horor kali ini dialami Kambah, berusia 37 tahun. Saat itu bulan Maret 2020. Ia baru saja dinyatakan lulus mengikuti sebuah pelatihan bahasa. Kambah pun lalu mengikuti pelatihan di gedung pelatihan yang sudah ditentukan. Pelatihan ini ia ikuti untuk persyaratan bekerja ke luar negeri. Disinilah cerita horor pertemuan Kambah dengan seorang suster di gedung pelatihan tersebut. Cerita horor ini sempat Kambah ceritakan kepada seorang YouTuber. Kambah menuturkan, saat itu yang mengikuti pelatihan sebanyak 7 orang peserta, serta ada 1 orang pengarah bernama Becky. Hari pertama di gedung karantina. Hari sudah menjelang sore. Kambah dan teman-temannya diminta berkumpul oleh Becky. Di sela-sela itu, Becky memberi arahan kepada 7 orang peserta pelatihan. Di antara arahan Becky yaitu para peserta dilarang bertindak konyol, sehingga mengundang kemarahan peserta lainnya. 1 arahan lagi, para peserta diminta tidak mematikan lampu kamar mandi saat malam hari. Tanpa banyak pertanyaan, para peserta pun menyanggupi permintaan Becky tersebut. Azan maghrib pun terdengar jelas. Mereka lalu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di salah satu ruangan di gedung karantina. Usai sholat, mereka diminta yasinan. Keanehan mulai terasa saat para peserta melaksanakan yasinan. Salah satu gelas yang mereka gunakan untuk minum tiba-tiba seperti ada yang melempar ke arah tembok, hingga pecah. Para peserta pun terdiam saling menatap. Becky pun meminta para peserta kembali ke ruangan istirahat. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Para peserta terlihat sudah terlelap semuanya. Hanya Kambah yang saat itu masih terjaga. Tiba-tiba ia ingin ke toilet. Meski sempat dilarang, rupanya Kambah tak bisa menahannya. Ia pun berangkat ke toilet sendirian. Usai melangsungkan hajatnya, karena terbawa suasana rumah, Kambah tak sadar malah dimatikan lampu kamar mandi. Padahal hal itu jelas-jelas dilarang sejak awal. Benar saja, hanya beberapa saat lampu kamar mandi dimatikan, Kambah dikejutkan suara tangisan bayi. Bukan 1 bayi. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 2. Merasakan ada hal-hal horor, Kambah pun langsung lari ke kamar. Rupanya Becky mengetahui ada yang mematikan lampu kamar mandi.
Ia lalu bertanya kepada para peserta, "Siapa yang mematikan lampu kamar mandi?" tanya Becky. Kamba pun mengakui perbuatannya itu. Ia mengaku tak sadar mematikan lampu karena terbawa suasana di rumah yang terbiasa mematikan lampu. Kamba pun lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya tadi. Dengan diantar Becky, Kamba pun lalu menyalakan lampu kamar mandi tersebut. Di kesempatan itu pun, Becky kembali mengingatkan para peserta untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Keesokan harinya, para peserta menjalani aktivitas dengan normal. Mereka mengikuti jadwal yang telah disiapkan pihak LPK. Kamba siang itu sempat dipanggil pihak LPK karena ada salah satu dokumen dirinya yang harus diperbaiki. Siang itu juga Kamba berpamitan pulang. Hampir seminggu Kamba menghabiskan waktu di rumah untuk memperbaiki dokumen yang diminta LPK. Setelah selesai, Kamba pun kembali ke gedung karantina. Namun karena sedang SPBB, sesuai aturan para peserta yang baru saja pulang harus mengikuti karantina. Hal itu membuat Kamba pun harus tidur di kamar sendirian di gedung terpisah. Hari menjelang sore, staf dan para pegawai LPK sudah pulang ke rumah masing-masing, menyisakan 7 orang peserta pelatihan dan 1 orang pengarah. Kamba yang sebelumnya tidur secara bersama di dalam satu ruangan, kini harus tidur di kamar sendirian, di gedung terpisah pula. Seperti biasa, saat azan maghrib mereka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah itu melaksanakan yasinan. Sebelum kembali ke kamar, Kamba mendapat peringatan dari Becky. Saat itu, Kamba diminta tidak keluar kamar pada malam hari, meski ada hal-hal aneh sekalipun. Kamba awalnya merasa keberatan, namun karena itu aturan, Kamba pun menyanggupinya. Waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Karena lelah, Kamba pun tertidur. Dalam tidurnya, ia seolah-olah sedang sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit. Tangannya dalam kondisi diinfus. Tiba-tiba seorang suster tiba mengecek kondisi Kamba. "Mas ini lagi sakit, AC-nya jangan dinyalakan, nanti kedinginan," kata suster itu dalam mimpi Kamba. Terlihat oleh Kamba, suster itu mematikan AC, lalu menyimpan remote-nya di meja dekat pintu. Karena terasa panas, Kamba pun terbangun. Lalu ia mencari remote AC yang sebelumnya ia simpan tak jauh dari tempat tidurnya. Namun AC itu tak ditemukan juga. Ia teringat mimpinya, lalu berjalan ke arah meja dekat pintu. Benar saja, rupanya remote AC ada di meja itu. Kamba pun merasa heran. Padahal sebelumnya ia merasa menyimpan remote AC di dekat tempat tidurnya. Tak hanya itu, saat hendak tidur, AC sebenarnya dalam posisi on. Namun entah kenapa saat Kamba terbangun dari tidurnya, AC sudah mati. Ia pun tak mau ambil pusing dan kembali tidur usai menyalakan AC.
Malam kedua di ruang karantina. Saat itu Kamba baru saja melaksanakan sholat Isya. Setelah beberapa saat terdiam, Kamba dikagetkan dengan suara mesin fotokopi di ruang sebelah. Pikirannya ada staf yang sedang lembur. Saat itu saya sedikit tenang, karena saya pikir ada yang lembur, jadi nggak sepi lagi, tutur Kamba. Namun hingga pukul 10 malam, mesin fotokopi itu masih menyala. Kamba lalu memberanikan diri untuk melihat. Ia merasa khawatir ada konsleting listrik akibat mesin fotokopi tersebut. Kamba pun lalu keluar kamar. Padahal hal itu sudah dilarang Becky. Saya pikir daripada nanti ada konsleting listrik, terus gedung ini terbakar, ya mending dilihat dulu, jelas Kamba. Tepat di depan ruangan itu, Kamba berhenti. Ia menoleh ke dalam ruangan itu. Kebetulan pintunya terbuka. Benar saja, Kamba melihat mesin fotokopi itu menyala. Namun tak ada satu orang pun. Ia lalu memberanikan mendekat dengan maksud mau mematikan mesin fotokopi. Saat didekati mesin itu, Kamba sempat memperhatikan seisi ruangan. Namun aneh, saat Kamba melihat kabel mesin fotokopi, ternyata kabelnya tidak tersambung ke aliran listrik. Hanya beberapa saat Kamba melihat kabel itu, tiba-tiba pula mesin fotokopi itu mati. Merasakan ada hal-hal horor, Kamba pun lari ke kamar. Saat di lorong depan kamar, Kamba melihat Becky masuk ke kamarnya. Ia pikir Becky sedang mengecek setiap ruangan. Kamba pun lalu masuk kamar. Namun kaget. Saat masuk kamar ternyata tidak ada siapa-siapa. Padahal baru saja ia melihat Becky masuk ke kamar tempat dirinya di karantina. Karena takut, ia pun lalu tertidur dengan posisi ditutupi selimut. Saat tidur itu, Kamba sempat dikagetkan suara langkah kaki. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Kamba ingin ke toilet. Saat berada di toilet, ia dikagetkan sosok bayangan yang melintas. "Jangan bercanda gitu dong," ucap Kamba memberanikan diri. Tiba-tiba suara itu hilang, tak terdengar. Hanya selang beberapa saat terdengar suara tawa perempuan. Lalu Kamba pun lari ke kamar. Untuk menghilangkan rasa takutnya, ia sambil membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Tak terasa ia pun tertidur, hingga terbangun keesokan harinya. Malam berikutnya saat itu Kamba merasa jenuh. Ia merasa bingung harus berbuat apa untuk menghilangkan kejenuhan. Tiba-tiba terdengar suara seperti ada aktivitas di ruangan sebelah. Padahal saat itu waktu menunjukkan pukul 10 malam. Akibat penasaran, Kamba pun memberanikan diri ke ruangan sebelah. Tepat di depan ruangan itu, Kamba melihat dari balik pintu sosok wanita yang sedang melihat ke arah jendela. Kamba pikir itu Bu Ambar, salah satu staf LPK.
Sosok wanita itu, kata Kamba, memang mirip sekali dengan Bu Ambar. Namun anehnya, kondisi lampu ruangan mati, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Kamba lalu berjalan ke arah tangga. Di ujung tangga itu rupanya Kamba melihat sosok laki-laki sedang duduk memegangi lutut. Pakaian yang dikenakan serba putih. Saya pikir itu Mas Beki, jadi saya samperin, kata Kamba. Hanya berjarak sekitar 5 meter. Tiba-tiba sosok laki-laki itu menengok ke arah Kamba. Betapa kagetnya ia saat melihat wajah laki-laki itu. Matanya terlihat membesar. Di pipi sebelah kirinya bolong terlihat mengeluarkan darah. Tanpa pikir panjang, Kamba pun lari dan menutupi badannya dengan selimut. Saat sedang ketakutan itu, rupanya di dalam kamar ada wanita mengenakan pakaian serba putih. "Maaf Bu, Ibu sedang lembur. Ini udah jam 2 pagi loh," kata Kamba. Bukannya menjawab pertanyaan Kamba, wanita itu malah tertawa. Saat wanita itu menengok ke arah Kamba, kondisi wajahnya sudah hancur. Di bagian matanya keluar darah. Saking kaget dan takut, Kamba pun pingsan. Lalu saat pagi, Beki melihat Kamba tidur dalam posisi di luar ruangan. Beki lalu berusaha membangunkan Kamba dan bertanya, kenapa ia tidur di luar. Kamba terlihat kebingungan. Saat hari sudah siang, Kamba pun menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Beki. Beki pun akhirnya menceritakan asal mula gedung yang mereka gunakan tersebut. Menurut Beki, gedung itu awalnya merupakan rumah sakit. Namun entah kenapa rumah sakit itu bangkrut. Bahkan hingga sekarang tak ada yang menggunakannya lagi, kecuali LPK tempat Beki bekerja. Lalu soal sosok suster itu, kata Beki, itu adalah seorang suster yang bekerja di rumah sakit tersebut. Suatu hari, ia ditemukan gantung diri di ruangan tersebut. Usut punya usut, ternyata ia memutuskan bunuh diri karena diketahui hamil duluan. Karena pihak keluarga tak mengakuinya, jenazah suster itu lalu dikuburkan tepat di belakang rumah sakit tersebut. Kamba lalu melihat ke belakang gedung bekas rumah sakit itu. Benar saja ada satu makam yang tidak dilengkapi batu nisan. Hari berikutnya hingga selesai pelatihan, Kamba memilih tidur bersama peserta lainnya. Sejak saat itu tak ada gangguan lagi dari para penghuni gedung tua tersebut. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih berhati-hati. Kalau di dekat kita ada juga makhluk yang tak kasat mata bisa mengganggu kita. Jangan lupa berdoa dengan apa yang mau kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.